terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita satu pekerjaan yang sangat membosankan dan membosankan adalah ketika kita disuruh untuk menunggu. Menunggu. Apalagi kalau orang yang tidak sabar disuruh menunggu, pasti tensinya sudah naik. Kalau sudah ditensi dia bahkan alat tensinya pecah saking tidak sabarnya. Di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan yang paling membosankan, yang paling sangat berat adalah menunggu. Ya. Natola afuda hadari waladayai badaloia. Apa yang kita inginkan langsung. Natola bayubaloi. Apalagi mungkin yang bekerja di aparatur, kadang-kadang menunggu ini sangat menguji, ya, menguji iman mereka. Apalagi dalam saya lesi cahaya gazi inai laba balui mana arur roira lefagi takal hoga mauke, membosankan, yang sangat membosankan menunggu. Nah Tuhan apapun yang halunya sabua leda baloi, ya, baloi. Di dalam kehidupan kita, ya, sebagai orang percaya juga Bapak Ibu, menunggu sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu tetap menunggu. Tema firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita pada saat ini sesuai dengan firman Tuhan, menantikan Tuhan. Ya, menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan itu Bapak Ibu artinya percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tengah hamatonga, tengah sabanyaopa, tengah saus, tetapi seluruhnya, seluruh kehidupan kita percaya bergantung kepada Tuhan. Itulah menanti Tuhan di dalam kehidupan. Dan bagaimana menanti Tuhan? Ya, apakah kita menanti kedatangannya? Sering sekali kami dengarkan khotbah saya beberapa tahun yang lalu bahwa Tuhari Yesus. Ya, di dalam menantikan Tuhan Bapak Ibu, kita disuruh tetap sabar. Sabar sebagai orang percaya. Ya, sabar sebagai. Walaupun menantikan Tuhan, menanti itu pekerjaan yang membosankan. Tetapi di balik menanti, di balik menunggu, ada sesuatu hadiah atau ada sesuatu hal yang membuat kita semakin luar biasa. Ya, semakin luar. Hari ini saya bagikan 3 bagian yang bagaimana kita ketika menantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang menantikan Tuhan yang pertama Bapak Ibu, yang pertama mari kita membuka di dalam Roma 5 ayat 3. Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Ya. Saya akan membacakan bagi kita Roma 5 ayat 3 sampai 5. Begini firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan yang pertama akan memiliki yang namanya keteguhan iman. Katakan amin. Memiliki keteguhan iman Bapak Ibu. Teguh. Yang walau berat, walau sulit, tetap memiliki keteguhan iman. Begitu kita orang yang percaya di dalam Tuhan, memiliki keteguhan iman. Ya, di ayat 3 di dalam Roma dikatakan,
bersemangat juga di dalam kesengsaraan. Bapak Ibu, ketika kita memiliki keteguhan iman, ya firman Tuhan menyuruh kita, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegang di dalam kesengsaraan. Wow, saya dalam kesengsaraan, bagaimana saya bisa bersuka cita? Tetapi orang yang memiliki keteguhan iman, seberat apapun pergumulan hidupnya, seberat apapun sakit penyakit yang dialaminya, ketika dia memiliki keteguhan iman di dalam Tuhan, ya kesengsaraan itu membuat dia bersuka cita. Amin. Adakah orang yang bersuka cita ketika dia di dalam permasalahan, di dalam pergumulan? Ada, Bapak Ibu. Siapakah dia? Orang yang memiliki keteguhan iman. Siapa itu? Kita yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya jemaat Solafide yang hadir pada saat ini, yang masalah, yang pergumulan, tetapi saya melihat ini semua orang yang memiliki keteguhan iman di dalam Kristus, tidak meninggalkan Tuhan. Ya. Selanjutnya, ya dikatakan kita malah bermegang juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tekuni tak terubalangi, lemah ya. Kita tidak meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Persekutuan kita tidak meninggalkan. Kenapa? Memiliki keteguhan iman di dalam Kristus. Nyanyian firman Tuhan dikatakan, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Ketika kita berdiri di tengah badai, Bapak Ibu, jangan khawatir. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati badai tersebut. Miliki keteguhan iman. Kenapa? Kita jemaat Solafide tetap menantikan Tuhan. Jadi Tuhan itu ya dan amin dalam hidup. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mau melihat, ya, penantian panjang yang kami lalui di dalam rumah tangga. Ya, bukan tidak ada. Bahkan yang kami alami kesengsaraan, tetapi ketika kami tekun di dalam Tuhan, Tuhan kasih hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, hari 1 minggu yang lalu, awalnya saya ragu meng-USG karena saya takut hasil USG, Bapak Ibu. Pernyataan tidak baik. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan kasih yang begitu indah, yang sangat indah terindah, bahkan yang tidak bisa diberikan manusia pun berikan kita. Saya bersuka cita, Bapak Ibu. Seminggu yang lalu kami USG, puji Tuhan. Dokter bilang, wow Pak, luar biasa. Sehat, sempurna, sesuai dengan apa? Itu penantian panjang kami, Bapak Ibu. 3 tahun, berapa kesengsaraan yang kami lalui. Ya, luar biasa. Tetapi puji Tuhan, ketika kami memiliki keteguhan iman di dalam Kristus, ketika kami tetap sabar di dalam penantian, menantikan janji Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik bagi kami. Di tempat ini banyak yang bergumul tentang sakit penyakit, tentang apapun. Anak muda bergumul, mungkin pasangan hidupnya. Tetap nantikan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam kehidupanmu, karena yang terbaik Tuhan telah persiapkan untukmu. Ya, libatkan Tuhan. Tidak gampang menunggu. Ya, kami yang 3 tahun, Bapak Ibu, tidak enak. Ya, banyak cibiran kanan kiri ketika ketemu orang. Bagaimana? Sudah. Dia tidak pernah bertanya, bagaimana pekerjaanmu? Udah banyak uangmu? Tetapi kami bilang, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Berat di dalam menjalaninya, tetapi ketika kita memiliki keteguhan iman, Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Ya, amin. Masih ayat ketiga, ya, karena kita tahu bahwa kesalahan kita itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya, tahan uji. Kuat.
bagaimana mau tahan ujian, ya? Ujian terus menerus di dalam kehidupannya. Mau jatuh, tetapi tidak sampai terletak. Tuhan tetap menopang tangannya. Ujian demi ujian ada di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak membiarkan kita terjatuh. Dia angkat kita, Bapak Ibu. Karena apa? Dia melihat ketekunan iman kita. Ya, selain itu, ya, tekun, tahan uji, ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tetap berharap kepada Tuhan. Ya, pengharapan yang teguh, kokoh, tidak mudah goyah. Lenai sampai masalah tanobel, moina nubut kesabuan. Tetap berpengharapan dalam Tuhan. Saya percaya kita semua, ya, jemaat ini memiliki keteguhan iman. Jadi kita memiliki keteguhan iman. Kita tekun di dalam Tuhan, tahan uji. Walaupun ujian itu sering membuat kita jatuh, ya, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan Tuhan tetap mengingat kita untuk tetap berharap kepadanya. Bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada Tuhan. Amin. Tetap berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kemudian Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, ya, hasil dari semua ketika kita tekun, tahan uji, memiliki pengharapan, ya, ada pembelajaran yang luar biasa yang kita petik di dalam kehidupan kita. Mari kita buka di dalam 2 Petrus. Dua Petrus 3 ayat 8 dan 9. Ya, ketika kita memiliki ketekunan, tahan uji, dan memiliki pengharapan di dalam Kristus, ya, 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9, begini firman Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yaitu satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang membinasakan, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hasil dari ketika kita memiliki ketekunan, tahan uji, memiliki pengharapan, kesabaran yang panjang, Bapak Ibu, bahwa kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya, Bapak Ibu. Ya, dalam menepati janji Tuhan itu luar biasa. Ya dan amin dalam hidup kita. Ya dan amin. Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janji Dia, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Kita, Bapak Ibu, sebagai orang percaya adalah sorotan masyarakat, sorotan orang sekitar kita. Mereka melihat kehidupan kita, Bapak Ibu, secara tidak langsung. Ini saya luar biasa dalam melayani suami istri. No gembala nasabah pemain musik ira beuna nasa. Wow, ibahana hana. Itu manusia. Tetapi kita ingat janji Tuhan. Tetapi yang terindah di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara.